Halo semua, semangat malam. Isul di sini siap menemani malam sunyi kalian. Jadi di episode kali ini aku akan melanjutkan cerita tentang teror hantu Dewi yang diangkat dari sebuah thread di Twitter yang ditulis oleh Deva Sastrawan. Nanti untuk link thread asli dan link akun autornya akan aku tulis di deskripsi. Sebelum lanjut ke cerita, buat kalian yang baru pernah datang ke channel ini, atau untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian bisa menjadi pendengar pertama setiap kali kami upload video baru. Dan untuk kalian yang mendengarkan di Spotify, jangan lupa untuk memfollow akun Spotify kami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke ceritanya dalam 3, 2, 1. Dewo mengeluarkan HP-nya dan segera menelpon adiknya. Lalu terdengar suara nada panggilan. Dewo menunggu, Devi dan ibunya ikut memerhatikan dan menunggu. Akhirnya telepon pun diangkat. Tapi hanya terdengar suara deru angin dan samar suara tangisan perempuan di kejauhan. Dewi, panggil Dewo. Tak ada jawaban, Dewo tetap menunggu, lalu kembali memanggil. Aku Dewo, ini kakakmu. Iya mas. Lalu terdengar suara jawaban dari seorang perempuan yang begitu lemah. Kowe Dewi kan? Tanya Dewo seakan ingin lebih meyakinkan. Lalu setelah itu hanya sunyi, tak ada jawaban apapun. Kamu udah tidur ya? Enggak mas. Kembali terdengar suara Dewi dengan suara yang sangat lemah. Kamu jadi pulang gak? Ibu gak bisa tidur nih nungguin kamu. Katanya tadi sore sampainya. Besok aku pasti pulang mas. Lalu tiba-tiba telepon terputus. Pagi keesokan harinya, cuaca mendung masih menggelayuti langit di desa Medasari. Meski semalaman diguyur hujan lebat, nampaknya langit masih memancarkan rona mendung. Sesekali terdengar gemuruh di kejauhan. Udara yang dingin membuat penduduknya enggan melakukan kegiatan di luar rumah, baik untuk melaksanakan kegiatan di sawah maupun di ladang. Namun tidak untuk dua sosok lelaki paruh baya yang tengah menyusuri pinggiran sawah. Yang satu mengenakan baju batik dengan celana pendek berwarna kecoklatan, dan seorang lagi mengenakan baju kotak-kotak bercelana hitam. Keduanya berjalan santai untuk menuju area sawah mereka untuk kembali mereka garap. Mereka adalah Barjo dan Badri. Jo, tadi malam aku gak bisa tidur. Rumahku bocor parah. Kepaksa anak sama istriku tidur di depan. Hujan semalaman kok gak berhenti-berhenti. Heran aku, gak biasa-biasanya kayak gitu, kata Badri. Malah di rumahku banjir semua. Akhirnya semalam gak bisa tidur. Sebenarnya aku ya bersyukur. Udah lama kan desa kita gak ada hujan. Tapi yang gak hujan yang gak berhenti-berhenti sampai pagi juga sih, Barjo menimpali. Barjo dan Badri terus melangkah menyusuri pematang sawah. Tidak jauh di depan mereka terdapat sebuah gubuk. Gubuk kecil yang biasa dipakai para petani untuk beristirahat melepaskan penat setelah bekerja di sawah. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menjumpai seorang pun di jalan.
Jalanan sendiri yang tanahnya udah retak-retak karena lama nggak kesiram hujan, kali ini tampak becek sana-sini. Tiba-tiba, Barjo menatap tajam lurus ke arah depan. Tiba-tiba, Barjo menatap tajam lurus ke depan ke arah gubuk di tengah sawah itu. Kemudian menepuk pundak temannya. Kamu lihat nggak? Itu kayak ada kaki yang lagi gantung. Kira-kira siapa ya? Badri yang penasaran kemudian memusatkan perhatiannya ke arah yang ditunjuk oleh Barjo. Iya Jo, memang kaki orang yang menggantung. Siapa ya? Tapi kok kalau dilihat-lihat kayak kaki perempuan, jawab Badri. Yuk, kita lihat siapa yang tertidur di sana. Jangan-jangan maling yang habis pulang dari nyolong ketiduran di gubuk itu. Tapi masa iya maling kok perempuan? Udahlah, kita lihat aja dulu. Akhirnya, Barjo dan Badri bergegas berjalan cepat menuju gubuk yang berada di tengah sawah. Sesampainya mereka di gubuk tersebut, mereka sontak kaget bukan kepalang. Bagaimana tidak? Karena ternyata sosok yang ada di dalam gubuk itu bukanlah seseorang yang sedang tertidur, melainkan sosok mayat. Ya, mayat perempuan. Sesosok mayat perempuan yang dipenuhi lumuran darah yang mengering. Astagfirullah, itu mayat Jo, bukan orang tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mayat siapa ya? Dengan takut-takut, keduanya berjalan mendekat. Diperhatikannya wajah mayat yang terbujur kaku itu. Dan mereka sangat terkejut, karena ternyata mereka mengenali siapa sosok mayat perempuan itu. Tidak lain adalah Dewi, anak dari tetangga mereka sendiri, yaitu anak dari Pak Purnomo dan Bu Sari. Ayo kita kembali ke desa, kita laporkan kepada Pak Purnomo dan Pak RT Mangun. Iya ayo. Keduanya lalu berlari dengan cepat. Sesekali mereka nyaris terpeleset karena licinnya jalanan yang becek. Kedua lelaki tersebut sampai lebih dahulu ke rumah Pak RT mereka yang bernama Pak Mangun. Barjo lalu mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Beberapa kali Barjo mengucapkan salam, barulah keluar seorang lelaki dengan perawakan tegap dan berkumis tebal. Loh, Barjo, Badri, ada apa ini? Kalian seperti habis berlari. Dari mana emang? Badri yang menjawab. Gini loh Pak Mangun. Tadi itu saya sama Barjo mau berangkat ke sawah. Terus kami lihat ada kaki yang menjuntai di gubuk tengah sawah Pak. Lalu kami dekati, ternyata itu bukan orang yang sedang tidur. Lalu, tanya Pak Mangun penasaran. Yang kami lihat adalah sesosok mayat perempuan. Kami jelas kenal siapa sosok itu Pak. Siapa? Tanya Pak Mangun. Dewi Pak, Dewi Anggraini itu loh. Anaknya Pak Purnomo sama Bu Sari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kalian udah kesana? Belum Pak. Ini juga kami dari sawah langsung ke sini ngabari Pak RT dulu. Ya udah. Kalau gitu, mari kita sama-sama ke rumah Pak Purnomo. Tapi sebentar. Saya ganti baju dulu. Pak Mangun lalu masuk ke dalam mengganti pakaian. Dan mereka bertiga langsung bergegas ke rumah Pak Purnomo. Sesampainya di sana, yang mereka jumpai adalah anak pertama dari Pak Purnomo yang sedang memanaskan motor di halaman rumah. Assalamualaikum, kata Pak RT Mangun. Waalaikumsalam. Ada Pak RT Mangun, Kang Barjo, dan Kang Badri. Ada apa ini bertiga? Nggak biasanya. Mau kemana ya? Barjo lantas berkata, justru kami bertiga memang sengaja ingin kesini. Dewo menatap Pak Mangun. Kelihatannya ada hal yang serius ini Pak RT. Mari silahkan duduk. Nanti saya panggilkan Devi untuk membuat minuman. Sebelum Dewo beranjak ke dalam untuk memanggil Devi, tangannya keburu disambar oleh Pak RT Mangun. Dan ia berkata, "Gak usah, kami kesini mau ngabarin kabar duka untuk keluarga kamu." Sadewo memandang Pak RT dengan pandangan bingung. Kabar duka? Maksud Pak Mangun ini apa ya? Gini loh Dewo, tadi Barjo dan Badri berlari-lari ke rumah.
Katanya mereka dari sawah. Mereka bilang kalau mereka lihat ada sesosok mayat yang tergeletak di gubukan tengah sawah. Menurut mereka, sosok itu adalah Dewi, adekmu. Astagfirullah. Warjo, Badri, kalian jangan main-main. Adekku itu saat ini masih dalam perjalanan. Dan rencananya pagi ini atau nanti siang sampai ke sini mau pulang. Sadewo menatap wajah Badri dan Barjo dengan tatapan marah. Badri yang melihat gelagat tidak enak itu segera berkata, "Sabar dulu Dewo, sabar. Lebih baik sekarang kita sama-sama menuju ke area sawah untuk memastikan bahwa memang mayat yang kami temukan di sana adalah adik kamu atau bukan. Tetapi menurut kami berdua, yang kami lihat ya memang adekmu. Bagaimana nggak kami kenal? Lawong, kami udah kenal kalian dari dulu sampai sekarang kok. Kami udah sangat hafal wajahnya." "Baiklah, mari kita ke sana sekarang," kata Dewo. Dari dalam, Devi yang mendengar suara ramai di depan rumah lalu keluar. "Ada apa sih ini?" "Udah Vi, kamu di rumah aja. Mas tinggal sebentar, nggak lama nanti Mas balik." Kemudian Dewo, Pak RT Mangun, Badri, dan Barjo, mereka berempat bergegas menuju persawahan tempat mereka melihat mayat Dewi. Sesampainya di lokasi, Sadewo yang menyaksikan mayat di hadapannya hanya bisa tertegun tidak percaya. Bagaimana mungkin adiknya bisa menjadi mayat di tengah persawahan seperti ini? Padahal semalam sekitar pukul 1, ia masih sempat berbicara dengan adiknya di telepon. Dan adiknya mengatakan bahwa hari ini ia akan pulang. Pak Mangun lalu menatap Sadewo dan berkata, "Gimana Wo? Yakin sekarang kalau mayat ini adikmu?" Dewo hanya mengangguk lemah dan tak tahu harus berkata apa lagi. Kemudian Pak RT Mangun berkata pada Badri, "Kamu ke sana, ke tempat Mbok Sina. Itu rumahnya kan dekat dari sini. Kamu pinjam jarik yang nantinya kita gunakan untuk menutupi mayat ini." Badri lantas bergegas ke rumah Mbok Sina. Lalu sesampainya di rumah Mbok Sina, "Kula nuwun Mbok Sina, Mbok." Lalu pintu terbuka. Seorang wanita tua lantas keluar. "Kamu Badri toh? Ada apa ya pagi-pagi begini?" "Jadi gini Mbok, saya tadi diminta Pak RT Mangun untuk meminjam jarik sama si Mbok." "Jarik? Buat apa?" kata Mbok Sina heran. "Iya jarik. Katanya untuk dipakai menutupi mayat yang ada di gubuk tengah sawah." "Elah dalah, mayat sopo to iku?" "Itu loh Mbok, mayat Dewi, adiknya Sadewo, anaknya Pak Purnomo." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," kata Mbok Sina. "Ya wis tunggu, sebentar aku ambilkan jariknya." Tak lama kemudian, Mbok Sina keluar. "Ini aku kasih 2 potong. Udah nggak usah dikembalikan, pakai aja." "Terima kasih Mbok," kata Badri yang lantas kembali bergegas menuju persawahan. Pak RT kemudian menutupi mayat Dewi dengan jarik pemberian Mbok Sina. Ditetapnya Sadewo. "Wo, kamu telepon kepolisian sekarang. Katakan kejadian yang sebenarnya terjadi di sini." "Iya Pak," kata Sadewo. Kemudian Sadewo segera menelpon pihak kepolisian. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang dan membawa mayat Dewi ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara di rumah Pak Purnomo, warga udah banyak yang datang untuk melayat. Di ruang tengah, Bu Sari nggak berhenti-hentinya menangis. Devi sendiri hanya bisa memeluk ibunya dan tidak berkata apa-apa. "Sudah aku bilang dari semalam, Vi. Perasaan ibu tuh gak enak, gak tenang. Apalagi semalam kan kamu tahu, foto kakakmu jatuh, kacanya pecah berkeping-keping. Jelas itu pertanda gak baik. Dan ternyata benar, kakakmu emang pulang, tapi pulang untuk selama-lamanya ke akhirat." Bu Sari terus menangis sesenggukan. Beberapa warga lain ada yang menghibur dan mengatakan untuk bersabar dan menerima apa yang terjadi sebagai bentuk ujian dari Allah. Sadewo bersama Pak RT Mangun masih berada di kota untuk mengurus jenazah Dewi yang akan diotopsi.
Kemudian, mereka juga ke kepolisian untuk memberikan laporan akan apa yang terjadi. Barjo dan Badri sebelumnya memang sudah ditanya pihak kepolisian waktu di desa, dan mereka nantinya akan dijadikan saksi untuk kasus ini. Sepanjang hari, langit terus menampakkan rona mendungnya. Sore harinya, suasana mendung masih meliputi desa Medasari, sehingga udara di desa itu terasa dingin dan mencekam. Di teras rumah, duduk Pak Purnomo, Pak RT Mangun, Barjo, Badri, Sadewo, dan 2 orang polisi. Mereka tengah bercakap-cakap tentang kasus terbunuhnya Dewi. Salah seorang polisi membuka percakapan. Jadi gini, Pak Purnomo dan Dik Sadewo, serta Pak Mangun selaku RT di sini dan bapak-bapak ini. Kami dari kepolisian bisa menyimpulkan bahwa kematian Dewi jelas adalah sebuah tindak kriminalitas. Walaupun hasil otopsinya belum keluar, tapi dari pihak dokter tadi sudah ada kejelasan bahwa Dewi meninggal karena dibunuh dengan luka tusukan berkali-kali di perutnya. Dan sebelum dibunuh, menurut dokter, Dewi sempat diperkosa. Tampaknya dia diperkosa tidak hanya oleh 1 orang saja, tapi oleh beberapa orang. Secepatnya kami dari kepolisian akan segera menyelidiki ini. Beberapa tim penyidik sudah kami turunkan ke lapangan untuk mencari informasi. Itu aja yang bisa kami laporkan untuk sementara ini. Jelas Pak Polisi. Lalu dari dalam muncul Devi yang membawa nampan berisi beberapa gelas kopi dan teh serta makanan. Lalu ditaruhnya di meja. Silahkan dinikmati hidangan ala kadarnya Pak. Saya selaku anak dari Pak Purnomo serta kakak dari almarhumah Dewi sebelumnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak sekalian. Dan khususnya kepada Bapak Kepolisian yang udah banyak membantu untuk menyelidiki kasus ini. Saya sangat berharap agar kasus ini benar-benar bisa terpecahkan. Benar-benar bisa dipecahkan dan pelakunya bisa ketangkep. Karena kalau enggak, saya khawatir Pak, nantinya akan ada korban-korban baru. Seorang polisi yang lain berkata, "Iya Dek Sadewo, kami memang akan menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Sampai pelakunya benar-benar terungkap. Karena tindakan keji seperti ini tidak bisa kita biarkan dan harus ditindak tegas. Kami cukup optimis bahwa kami akan menemukan pelakunya dalam waktu dekat. Karena dari tim penyidik lapangan sudah mengumpulkan banyak bukti. Ya, mudah-mudahan secepatnya kami bisa kabari mengenai perkembangan kasus ini kepada warga desa Medasari." Lalu, pada malam harinya, sekitar pukul 7, sebuah mobil ambulans datang. Ada beberapa orang polisi yang ikut mengawal mobil ambulans tersebut. Dan mobil tersebut berhenti tepat di depan rumah Pak Purnomo. Dari dalam mobil, dikeluarkanlah jenazah Dewi yang sudah diotopsi oleh pihak kedokteran. Beberapa warga yang masih berada di rumah Pak Purnomo ikut membantu menggotong jasad Dewi untuk dibawa masuk ke rumah. Mereka meletakkan jenazah Dewi di ruang tengah, kemudian sopir ambulans dan beberapa polisi yang mengawal tadi berpamitan kepada Sadewo. Malam itu, di rumah Pak Purnomo jadi ramai sekali. Di teras, beberapa orang laki-laki berkumpul. Sedangkan di ruang tengah, tampak beberapa muda-mudi remaja sedang membacakan surat Yasin di sekeliling jenazah Dewi. Di sisi lain, beberapa ibu-ibu sedang merangkai bunga, dan sebagiannya lagi ada yang di dapur sekedar membuatkan makanan ringan untuk warga yang kumpul di rumah Pak Purnomo. Semakin malam, satu persatu warga berpamitan. Hanya tinggal beberapa orang saja. Itu pun tetangga dekat mereka. Barjo dan Badri sedang duduk di teras. Mereka memang berniat untuk nggak tidur malam ini. Berjaga di depan, menemani Pak Purnomo dan Sadewo yang juga belum tidur. Sementara Bu Sari, kondisi badannya jadi ngedrop karena shock atas kematian putrinya. Maka ia lebih memilih untuk beristirahat di kamar. Devi membantu beberapa ibu-ibu di dapur melanjutkan membuat makanan ringan. Karena walaupun beberapa warga sudah pulang, selalu saja ada tamu-tamu yang baru datang. Biasanya, tamu-tamu yang berasal dari desa tetangga,
yang emang kenal dekat dengan keluarga Pak Purnomo maupun beberapa teman-teman kerja Sadewo. Menjelang pukul 11 malam, Devi sudah mulai mengantuk dan ia berpamitan kepada ibu-ibu yang ada di dapur untuk masuk ke dalam dan beristirahat. Sebagaimana biasanya, sebelum tidur, ia akan menunaikan sholat Isya. Bergegaslah Devi mengambil air wudhu, kemudian pergi ke kamar, mengenakan mukena dan sholat. Usai sholat, Devi merapikan mukenanya dan bersiap berbaring di kasur untuk tidur. Namun tiba-tiba, ia beranjak bangun karena lamat-lamat ia mendengar suara tangisan di balik tembok kamarnya. Suara itu terdengar tepat dari balik jendela kamar yang mengarah keluar. Dengan penuh perasaan was-was dan penuh kehati-hatian, Devi bertanya, "Siapa ya?" Namun, tidak ada jawaban. Siapa itu yang di balik jendela? Tiba-tiba, suasana hening. Tak terdengar lagi suara tangisan itu. Namun, kali ini yang didengarnya justru seperti suara seseorang memanggil namanya dengan lirih. Devi, Devi. Bulu-bulu Devi meremang. Ia mulai ketakutan. Gak mungkin kakakku menjadi hantu. Gak mungkin. Devi berusaha membuang jauh-jauh pikiran buruk itu dari bayangannya. Namun semakin keras ia berusaha membuangnya, semakin keras pula bayang-bayangan itu menghantui dirinya. Devi, iki aku, Mbak Yumu. Sontak wajah Devi memucat karena suara itu begitu jelas. Ia hafal betul kalau suara yang didengarnya itu adalah memang suara kakaknya, Dewi. Tetapi bagaimana mungkin, pikirnya. Devi, suara itu masih terus saja terdengar. Devi hanya terduduk di kasurnya dengan tegang. Keringat dingin mengucur deras di tengkuknya. Ia menggigil, rasa takut benar-benar sudah melingkupi hatinya. Tiba-tiba, lampu di kamar mengerjap-ngerjap, seperti lampu yang mau putus. Devi lalu menggumam, Pergilah. Kamu bukan kakakku. Gak mungkin kakakku jadi hantu. Pergi, jangan ganggu aku. Baru saja Devi selesai bergumam, lampu di kamarnya seketika padam. Devi sontak kaget. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia benar-benar merasa sangat takut dan merasa bahwa ada sosok bayangan yang sedang berdiri di tengah-tengah kamarnya yang gelap gulita itu. Suara yang memanggil namanya itu kembali terdengar. Namun kali ini lebih dekat di telinganya. Devi, iki aku Mbak Yumu, Dewi. Refleks Devi menurunkan tangannya dan menoleh ke arah suara di telinga kirinya. Dalam keadaan rembang karena gelap, ia masih bisa melihat bayangan itu dengan jelas. Wajah yang begitu dekat dengan wajahnya. Wajah yang ia kenal betul. Wajah itu adalah... Menurut kalian, siapa wajah yang saat itu sedang memanggil-manggil Dewi di kamarnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ini. Oke, sekian dulu episode kedua Teror Hantu Dewi. Buat kalian yang masih penasaran kelanjutan ceritanya, jangan lupa untuk menunggu episode ketiga dari cerita Teror Hantu Dewi. Oke, untuk kalian yang mendengarkan di YouTube, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang mendengarkan di Spotify, jangan lupa untuk memfollow akun Spotify kami. Sekian episode kedua Dongeng Jelang Malam. Terima kasih bagi kalian yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir video ini. Dan selamat malam.